Nah, Pulau Pasir ini terletak di Kepulauan Asmor dan Kartir. Kepulauan Asmor dan Kartir ini merupakan bagian dari Samudra Hindia, lebih tepatnya di sekitaran Laut Timur. Kepulauan Asmor dan Kartir merupakan kepulauan yang tidak berpenghuni loh. Kepulauan ini terdiri atas pulau yang berpasir dan berkarang, namun beberapa bagiannya tertutup oleh rumput. Sejarah awalnya Pulau Pasir ini ditemukan pada catatan Eropa. Awalnya Samuel Asmor menemukan Pulau Pasir pada tanggal 11 Juni 1811. Lalu Samuel Asmor menamakan pulau ini sebagai Hibernia Reef. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat Indonesia lebih mengenal Pulau Pasir ini dengan sebutan Asmor Reef atau Pulau Pasir. Kak, boleh dong ceritain tentang latar belakang sengketa Pulau Pasir? Jadi, sengketa Pulau Pasir ini berkaitan dengan klaim kedaulatan mengenai pulau kecil tersebut oleh negara Indonesia dan Australia. Penyebabnya bisa dikarenakan perbedaan interpretasi batas-batas wilayah maritim pulau tersebut, ketegangan politik antara negara-negara terkait, klaim sejarah, serta kepentingan ekonomi. Pemilihan wilayahnya yang berbatasan secara langsung, serta masyarakat adat yang masih melakukan aktivitas di wilayah tersebut juga menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya perebutan kepemilikan pulau tersebut. Letaknya yang strategis dari sisi pertahanan juga menyebabkan pulau ini menjadi perebutan antara negara tersebut. Gitu. Sengketa Pulau Pasir antara Australia dan Indonesia berawal dari perjanjian Memorandum of Understanding atau MOU yang ditandatangani pada tahun 1970. Dalam perjanjian MOU tersebut, pemerintah Indonesia menyerahkan kepada Australia tepatnya 2 tahun kemudian, yaitu 1976, guna melindungi Pulau Pasir. Namun, pulau-pulau itu berada pada wilayah Indonesia, sehingga klaim Australia karena pulau itu miliknya mengancam kedaulatan oleh pulau tradisional Indonesia. Kemudian pada tahun 1976, Australia ini kembali mengklaim bahwa Pulau Pasir adalah milik mereka, yang padahal kalau dilihat secara garis pantai, Pulau Pasir ini masuk ke dalam wilayah Indonesia. Sehingga klaim Australia tersebut mengancam kedaulatan pulau tradisional Indonesia yang berada di Pulau Pasir. Huru-hara ini direspon oleh Abdul Qadir selaku Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Pulau Pasir adalah milik Australia, di mana sejak zaman Hindia Belanda Pulau Pasir ini tidak pernah menjadi milik Indonesia dan pemerintah Hindia Belanda juga tidak pernah melayangkan protes atas kepemilikan Pulau Pasir tersebut. Klaim Australia ini diperkuat oleh Ashmore and Acceptance Act yang ditandatangani pada tahun 1933 yang menyatakan bahwa Pulau Pasir ini termasuk ke dalam kedaulatan pemerintahan Inggris yang berada di wilayah Australia. Untuk dampak dari sengketa Pulau Pasir ini, yang pertama adanya meningkatnya ketegangan. Nah, karena adanya perbedaan pendapat dan tren tentang Pulau Pasir ini, maka akan menyebabkan ketidaksepakatan dan perdebatan yang berkelanjutan. Kedua, potensi konflik. Nah, ketidaksetujuan tentang Pulau Pasir ini milik Indonesia atau Australia ini menyebabkan meningkatnya potensi konflik, baik itu diplomatik maupun tindakan fisik. Namun sejauh ini belum ada tentang tindakan fisik, tetapi perlu diwaspadai. Yang ketiga, hilangnya mata pencaharian nelayan tradisional Indonesia. Karena adanya perbedaan klaim antara Pulau Pasir ini, maka nelayan Indonesia tentunya akan menghadapi kesulitan untuk mengakses sumber daya laut di sekitar Pulau Pasir tersebut. Yang keempat, adanya kesulitan ekonomi. Ketidakpastian tentang kepemilikan Pulau Pasir ini akan memengaruhi ekonomi lokal di wilayah tersebut karena terhambat tentang ketidakstabilan hukum. Yang kelima, nah karena ketidakstabilan hukum tersebut, maka terjadi keterlibatan hukum internasional. Nah, sengketa ini melibatkan proses hukum internasional, termasuk perundingan secara bilateral, arbitrase, maupun penyelesaian melalui lembaga internasional.
Indonesia dan Australia masih membahas untuk bernegosiasi tentang penyelesaian sengketa Pulau Pasir. Kedua negara tersebut sepakat menghormati keputusan ICC dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperburuk situasi. Kedua negara tersebut membahas beberapa opsi penyelesaian, termasuk membagi kedaulatan Pulau Pasir menjadi dua atau menjadikan Pulau Pasir sebagai wilayah yang netral. Penyelesaian sengketa Pulau Pasir belum final. Diperlukan upaya berkelanjutan dari kedua negara tersebut untuk kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, meskipun lokasinya lebih dekat dengan Indonesia, namun Pulau Pasir ini sebenarnya adalah milik Australia. Seorang ahli hukum internasional menegaskan bahwa pulau kecil ini tidak pernah memasuki wilayah NKRI. Pakar hukum maritim sekaligus Wakil Dewan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung bernama Ahmad Usman mengingatkan bahwa khususan pulau kecil ini menjadi milik Australia adalah karena faktor sejarah. Ia setuju dengan pernyataan Kementerian Luar Negeri Indonesia yang menyatakan bahwa Pulau Pasir ini sepenuhnya milik Australia.